Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ketemu lagi ya. Di video kali ini saya mau membagikan cara untuk memodifikasi ini, Mas Bro ya, apa namanya, voltmeter digital. Ini yang terpasang di adaptor variabel, Mas Bro ya. Yang sebelumnya sudah pernah saya kasih lihat cara pembuatannya. Mungkin yang belum lihat bisa cek di deskripsi, Mas Bro, nanti saya kasih linknya. Nah, oke, jadi untuk voltmeter ini, Mas Bro, ini yang mau saya rubah itu adalah nilai pembacaannya, Mas Bro. Nah, kalau ini modul step down yang saya gunakan ini kan dia speknya bisa sampai 1, berapa volt gitu loh. Saya lupa, 1, sekian lah, sangat rendah, Mas Bro. Jadi sangat rendah. Cuman sementara voltmeter ini cuman bisa membaca sampai 4 volt, Mas Bro. Kurang dari itu dia mati. Nah, ini gampangnya saya kasih lihat aja dulu, Mas Bro ya. Saya kasih lihat contohnya. Kasih lihat contohnya. Nah, ini masih 5 volt, Mas Bro ya. Ini masih bisa dibaca sama voltmeternya. Ini tegangannya saya turunkan 4, sekian. Nah kan dia langsung mati, Mas Bro. Meredup kemudian mati di 4, berapa tadi? 4,8, 4,7, 4,6 nih, Mas Bro ya. Nah, dia meredup terus kemudian mati. Padahal sebenarnya ini masih tersambung. Jadi tegangannya ini masih turun, tegangan dari modulnya. Cuman dia nggak terbaca di voltmeter karena keterbatasan voltmeternya yang nggak bisa membaca. Nah, di sini saya mau rubah biar ini voltmeternya bisa membaca di tegangan yang sangat rendah, Mas Bro. Oke, simak terus videonya, Mas Bro. Oke, ini kita langsung praktek aja, Mas Bro ya. Kita lepas dulu ini sambungan kabelnya. Kabel yang ada di voltmeter yang nyambung ke modulnya kita lepas dulu. Kalau untuk voltmeter yang masih baru bisa langsung di skip di beberapa menit ke depan, Mas Bro ya. Karena ini sudah terpakai jadi saya lepas dulu sambungannya. Sama yang di ini saya lem nih, ini jadi dilepas dulu, Mas Bro ya. Sebentar, saya congkel dulu, Mas Bro. Nah, jadi ini, Mas Bro ya, setelah terlepas kondisi voltmeternya ya. Di sini bisa dilihat ada bagian seperti cantolannya nih, Mas Bro ya, di kanan dan kiri. Ini kita lepas saja, Mas Bro. Kita congkel sedikit, kita tekuk, kita keluarkan voltmeternya dari casingnya. Nah, seperti ini ya, Mas Bro. Nah, di sini bisa dilihat ada 2 kabel, Mas Bro ya. Nah, kelihatan nggak dari dekat ini, kelihatan ya? Ada 2 kabel, tapi sebenarnya di sini kalau dia mati ada 3 titik konektor ya, Mas Bro ya, namanya. Nah, ada 3 titik. Kalau 1, 2, 3 ini kan ya. Yang terpasang tapi cuma 2 kan ini ya. Kabel merah dan kabel hitam. Yang tengah ini kosong, Mas Bro. Bisa dilihat nggak, Mas Bro ya? Kelihatan mudah-mudahan ya. Kalau kita baca di sini kodenya yang hitam ini, sebentar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, yang hitam ini kan terbaca di sini tulisannya main, plus dan in. Nah, kalau untuk voltmeter yang 2 kabel seperti ini biasanya in dan plus ini di jumper, Mas Bro. Kondisinya terjumper, digabung. Jadi yang berfungsi
jadi seperti dua kabel saja. Nah, ini kita lihat Mas Bro, di sini kita cari gambaran jalurnya di PCB-nya Mas Bro. Biasanya ada titik jumpernya. Nah, di sini kelihatan ada satu resistor 0 ohm Mas Bro ya. Nilainya 0 ohm, ini yang menjumper positif dan in tadi Mas Bro. Nah, resistor 0 ohm ini yang perlu untuk kita buang Mas Bro, karena ini titik penjamperannya. Jadi kita lepaskan, kita buang dulu resistor ini Mas Bro, yang nilainya 0 ohm ya Mas Bro ya. Untuk melepasnya cukup pakai solder Mas Bro ya. Atau kalau misalnya ada fluk, bisa pakai sedikit fluk di sini biar lebih mempermudah, lebih gampang untuk lepasnya Mas Bro. Kalau nggak ada juga bisa, nggak langsung pakai solder biasa juga bisa kok. Jadi resistornya kita lepas dulu, kita hilangkan. Nah, ini sudah lepas Mas Bro ya. Kelihatan Mas Bro ya. Tadinya ada resistor di situ, sekarang sudah nggak ada ya. Mudah-mudahan kelihatan ya Mas Bro ya. Nah, ini kan tadi di sini kan, sekarang sudah nggak ada, jadi sudah nggak terhubung Mas Bro antara positif dengan in tadi. Kemudian nantinya kita akan tambahkan satu lagi kabel. Oh ya, sebelumnya ini saya mau pindah dulu Mas Bro ya. Untuk kabel positif itu kan biasanya umumnya itu kan warna merah Mas Bro ya, karena ini sudah dipakai di jalur in. Jadi ini mau saya pindah dulu, saya pindah ke positif kabel warna merahnya Mas Bro. Sebenarnya kalau nggak dipindah juga nggak apa-apa sih, tinggal tambah yang di tengah tadi. Cuman kalau menurut saya lebih enak dipindah aja. Umumnya soalnya positif itu kan warna merah dan negatif itu kan warna hitam Mas Bro ya. Umumnya seperti itu biasanya. Jadi di sini saya solder lagi. Saya pindahkan kabel yang warna merah tadi, dipindah ke jalur positif yang kosong tadi Mas Bro. Nah, ini sudah saya pindahkan. Nah, kelihatan ya Mas Bro ya, sudah di tengah jalurnya yang positif. Sudah benar. Kemudian untuk yang di jalur in, ini kita tambahkan lagi satu kabel Mas Bro di sini. Satu kabel di jalur in. Bebas mau pakai kabel warna apa saja Mas Bro. Di sini yang saya pakai kabel warna kuning Mas Bro ya, biar nggak sama dengan yang dua ini, biar kelihatan beda, biar nggak keliru gitu loh Mas Bro tujuannya. Kita solder Mas Bro ya di jalur in. Kabel tambahannya kita solder di jalur in. Nah, jadinya voltmeter ini jadi voltmeter dengan 3 kabel Mas Bro. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Sebentar. Nah, ini kelihatan ya Mas Bro ya. Yang kuning ini kabel tambahan di jalur in, merahnya positif, untuk hitam negatif. Nah, ini positif, ini jalur in yang kabel tambahan. Oke, setelah itu ya cuman ini Mas Bro caranya, perubahannya. Kita langsung kembalikan lagi ke casingnya Mas Bro. Kita pasang kembali. Nah, kita pasangkan kembali di casingnya tadi Mas Bro. Nah, setelah terpasang seperti ini, bisa langsung kita coba Mas Bro ya. Kita tes
Jadi untuk yang kabel hitam ini ke negatif, kabel merahnya positif, kabel kuning untuk pembacaan input data nilai dari voltmeternya Mas Bro. Oke, kita langsung praktek aja Mas Bro. Nah, ini tadi saya kasih tambahan sedikit kabel Mas Bro ya, yang merah sama hitamnya. Soalnya kurang panjang kan tadi ya, tadi pendek banget. Kalau begini kan, nah ini jadi nyampe gitu loh Mas Bro. Jadi untuk kabel hitam dan merah itu disambungnya ke input modul ya Mas Bro ya. Karena dia bekerjanya itu di atas tegangan 4 volt ya, di atas 4 volt. Jadi kita sambung ke bagian input dari modul Mas Bro. Ini kan inputnya ya. Terus yang ini yang bagian outputnya, jangan sampai keliru Mas Bro. Kita sambung ke bagian input khusus untuk dua kabel, yang merah dan hitam. Yang merah kita sambung ke jalur input positif, dan kemudian yang hitam ke input yang negatif, input modul ya Mas Bro ya. Nah, bentar. Nah, oke. Setelah tersambung, nah ini dapat input modul ya Mas Bro ya. Kemudian kabel tambahan tadi yang warna kuning kita sambungkan ke output dari modul, dapat jalur positifnya Mas Bro ya, jalur yang warna merah. Positifnya modul step down di bagian output Mas Bro ya. Ini kan yang output ya, ini positif, yang hitam negatif ya. Kita sambung di positifnya Mas Bro. Ini jalurnya positif, yang warna merah. Bentar, sambung dulu Mas Bro. Si timah dulu ya, kita solder di jalur output dari modul. Dapat jalur positif ya Mas Bro ya, jangan di negatifnya. Ini sudah di positif. Kemudian yang jalur negatif modulnya ini juga kita sambung, tadi kan kita lepas ya, di awal tadi kita lepas. Ini kita sambungkan juga. Nah, sudah beres. Seperti ini sudah jadi Mas Bro. Jadi yang kuning ini dapat positif ya Mas Bro ya, positif output dari modul. Ingat ya, positif output dari modul Mas Bro. Oke, kita tes Mas Bro, kita lihat hasilnya. Sementara gini aja gak apa-apa Mas Bro ya, untuk pengetesan aja. Coba kita simak, kita lihat hasilnya Mas Bro, kita tes. Kalau tadi nggak bisa bekerja di bawah 4 volt, sekarang bagaimana? Nah, ini langsung terbaca muncul 3,98 Mas Bro. Nah, tadi kan kalau kondisi seperti ini sudah mati ya, layar nilai dari voltmeternya. Ini kita turunkan terus 2 volt. Nah, bisa kan Mas Bro, 1 volt 1,3 ya. Oh, ini mentok ini sepertinya. Ini modulnya berarti cuman bisa sampai 1,3 volt Mas Bro. Nah, tadi kan nggak bisa Mas Bro ya, kalau di bawah 4 volt kan tadi mati ya kondisinya voltmeternya. Sekarang sudah bisa nyala, berarti sudah berhasil Mas Bro. Cukup mudah kan Mas Bro ya. Jadi untuk Mas Bro mungkin yang mau menggunakan
voltmeter digital seperti ini dan butuh membaca untuk tegangan yang rendah, bisa dengan cara seperti ini tadi Mas Bro. Yang penting positif dan negatifnya dapat power input dari modul dan tambahannya di bagian outputnya Mas Bro. Oke, jadi sip Mas Bro ya, sukses Mas Bro ya. Oke, sampai di sini aja Mas Bro ya video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Mas Bro. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar Mas Bro jika ada pertanyaan. Terima kasih.